Hai teman-teman, sebelum kalian menonton lebih lanjut video saya tentang sejarah farmasi, jangan lupa like, comment, and share. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendiani Saputri dari Prodi S1 Farmasi kelas B Universitas Megareski. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah farmasi, yaitu yang meliputi tentang sejarah farmasi pada masa lampau, ilmuwan farmasi pada masa lampau yang berperan sangat penting. Yang ketiga, tentang perkembangan sejarah farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti obat atau racun. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan industri obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippokrates, yaitu sebutan bapak ilmu kedokteran, yaitu pada tahun 370 sampai 460 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, ia mendiagnosa penyakit serta meracik obat seperti halnya apoteker. Ilmu kesehatan, problematika dalam pengadaan obat semakin sulit. Oleh karena itu dibutuhkan orang yang dapat mendalami keahlian peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Dekret Dulcich. Dari sinilah asal usul farmasi itu ada. Karena farmasi berasal dari kata farma. Farma merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600-an. Di sini saya akan melanjut. Berikut ini adalah tokoh-tokoh besar yang berperan penting dalam sejarah farmasi. Yang pertama yaitu Paracelsus tahun 1493 sampai 1541 sebelum Masehi, berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. 2. Hippokrates tahun 370 sampai 459 sebelum Masehi, yang dikenal dengan bapak kedokteran. Dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. 3. Claudius Glen tahun 129 sampai 200 sebelum Masehi, menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Selanjutnya nomor 4, Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan, obat, serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, supositoria, sirup, dan menggabungkan negara yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Selanjutnya 5. Johann Jacob Werther tahun 1620 sampai 1695 berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Johann merupakan orang pertama yang penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Percobaan pada hewan merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan
sebelum obat diuji coba secara klinik pada manusia. Selanjutnya itu ke-6, Institut Farmakologi pertama didirikan pada tahun 1847 oleh Rudolf Buchem tahun 1820 sampai 1879 di Universitas Dorpat, Estonia. Selanjutnya Oswald Seckdeberg tahun 1838 sampai 1921 bersama dengan pakar disiplin ilmu lain menghasilkan konsep fundamental dalam kerja obat, meliputi reseptor obat, hubungan struktur dengan aktivitas dan toksisitas selektif. Selanjutnya yaitu teman-teman, konsep tersebut juga diperkuat oleh Fraser tahun 1852 sampai 1921 di Skotlandia, J. Langley tahun 1852 sampai 1925 di Inggris, dan P. Ehrlich tahun 1854 sampai 1915 di Jerman. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan yaitu perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Jadi teman-teman, ilmu farmasi itu berkembang mulanya sebagai ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Oke, di sini perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Peran organisasi keprofesian atau keilmuan juga ditentukan perkembangan ilmu farmasi. Jadi di sini kita akan mengertikan bahwa sekarang ini banyak organisasi ahli farmasi baik lingkup nasional maupun internasional. Jadi teman-teman, organisasi profesi pertama kali didirikan pada tahun 1841 dengan nama The Pharmaceutical Society of Great Britain, dan organisasi internasional akhirnya didirikan pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Sejarah industri farmasi modern dimulai 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam sari padi kulit kayu willow. Jadi teman-teman, di sini kita bisa tahu sejarah farmasi perkembangannya, yaitu dalam memasukkan atom mulai berkembang menjadi hasil penemuannya ini dikenal dengan aspirin, yang dikenal dengan sebagai obat yang biasa kita beli di apotek atau di toko-toko. Nah, jadi di sini yang akhirnya menyebabkan lahirnya perusahaan industri farmasi modern dunia, yaitu Bayer. Jadi teman-teman, di sini kita bisa mengerti bagaimana proses sejarah farmasi berkembang, dan di sini juga kita bisa mengetahui ilmuwan apa saja yang berperan penting dalam ilmu farmasi dan bagaimana perkembangan ilmu farmasi di era modern. Nah, sejak saat itulah dunia farmasi, industri dan pendidikannya terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, misalnya penggunaan bioteknologi. Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa tahu bagaimana asal-usul farmasi itu ada. Jadi untuk teman-teman, semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan